Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para santri di berbagai penjuru negeri, khususnya santri pesantren modern Al-Amanah Jundwangi Sidoarjo. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai seorang hamba, maka Allah akan memberitahukan kepada malaikat dan memerintahkan agar malaikat juga mencintainya, dan yang kedua agar mengabarkan kepada penduduk langit. Demikian juga penduduk langit akan mengabarkan kecintaan Allah terhadap penduduk bumi, bahwa Allah mencintainya. Di dalam hadis yang lain, kalau Allah mencintai seorang hamba, ia Allah berkenan menjadi mata, telinga, dan lisannya. Dengan itu seseorang melihat, mendengar, dan berbicara. Bahkan Allah juga berkenan menjadi tangan dan kakinya. Dengan tangan dan kaki itu seseorang memegang sesuatu dan berjalan menuju arah tertentu. Para santri, kalian berminat untuk menjadi orang yang Allah cintai? Baik, sebelum kita teruskan vlog ini, jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial yang lain, Facebook, Twitter, Instagram, dan lain-lain. Pada kalian yang sudah subscribe, saya sampaikan terima kasih. Moga-moga vlog yang mampir di pintu gawai kalian menjadi vlog yang menghibur, yang bukan hanya menjadi tontonan, tapi juga menjadi tuntunan, sehingga bisa diambil manfaat dan hikmahnya. Para santri, apakah kalian berminat menjadi orang yang dicintai oleh Allah? Menjadi orang yang dicintai Allah tidak seindah, seenak yang kalian bayangkan, karena ada hadis yang lain yang mengatakan innallaha idza ahabba an-nas ibtala'ah asyadul bala al-anbiya summal amsal fal amsal. Sesungguhnya Allah jika mencintai seorang hamba, dia akan mengujinya, dia akan menempanya, dan penempaan ujian yang paling besar adalah para nabi, dan kemudian orang-orang yang setingkat dengan para nabi itu. Para santri, setiap orang itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, seperti yang diinformasikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Fitrah itu apa? Fitrah itu adalah potensi, terutama potensi untuk beriman, potensi untuk meyakini tentang adanya Tuhan, di samping potensi-potensi yang lain. Ibaratnya setiap orang itu seperti permata, seperti permata yang mentah, sehingga tidak ada yang tahu apakah permata ini berharga atau tidak, bernilai atau tidak bernilai. Tidak semua orang mengetahuinya. Maka agar permata ini menjadi bernilai,
menjadi cemerlang cahayanya dan menjadi sangat berharga, maka perlu dipotong, dibelah, diasah, digosok, dan seterusnya. Para santri, semua orang seperti permata mentah, bahkan juga nabi. Para nabi di masa kecilnya sama dengan kita, menjalani kehidupan sebagaimana layaknya anak-anak tumbuh berkembang menjadi seorang pemuda. Tapi kemudian Allah menempanya. Kita lihat Nabi Adam alaihissalam ditempa oleh Allah menghadapi persoalan tentang putra-putrinya, menghadapi persoalan ketika beliau dan ibunda Hawa diturunkan di dunia. Demikian juga para nabi yang lain. Nabi Hud misalnya, dia harus berhadapan dengan masyarakatnya, kaum Ad. Demikian juga dengan Nabi Soleh, dia harus berhadapan dengan masyarakatnya, kaum Samud. Nabi Ibrahim juga demikian, dia berhadapan dengan kejaman Raja Namrud. Nabi Lut berhadapan dengan istrinya dan masyarakatnya. Demikian juga Nabi Syuaib alaihissalatu wassalam, dia harus berhadapan dengan masyarakat Madian yang kufur dan ingkar. Bahkan Nabi Musa alaihissalatu wassalam, untuk sekedar mendapatkan seorang istri, beliau harus menjadi penggembala dombanya Nabi Syuaib selama 8 sampai 10 tahun. Para santri, itulah penempaan Allah, sehingga permata yang tadi biasa-biasa kemudian ditempa oleh Allah demikian beratnya, yang kemudian menjadi permata yang cemerlang, yang bisa menyinari dirinya, juga menyinari orang-orang yang ada di sekitarnya. Kita cuma demikian sebenarnya, seperti disabdakan Rasulullah SAW, kita juga menjadi permata yang mentah. Persoalannya, apakah ada orang-orang yang ada di sekitar kita mau menempa kita? Yang kedua, apakah kita mau untuk ditempa? Yang ketiga, apakah orang-orang dewasa, orang tua kita, guru-guru kita, masyarakat kita punya kesadaran untuk menempa generasi muda agar di kemudian hari menjadi generasi yang cemerlang. Para santri, kita tidak boleh menunggu bagaimana orang lain menempa. Apakah itu orang tua, apakah itu guru-guru kita, apakah itu masyarakat kita. Iya, kalau mereka punya kesadaran dan pengetahuan yang cukup tentang bagaimana mereka memperlakukan permata yang masih mentah. Kalau mereka tidak cukup punya kesadaran, tidak punya cukup ilmu, maka penempaan itu bisa salah. Dan kita tidak menjadi permata yang cemerlang. Maka kita harus punya kesadaran untuk menempa diri kita sendiri agar kita tumbuh cemerlang menjadi permata yang berharga, bernilai, dan besok ketika kita menghadap kehadirat Allah akan menghadap dengan kebahagiaan, karena memang Allah menginginkan setiap hambanya, siapapun dia, anaknya siapa, Allah tidak memandang rupanya seperti apa, Allah tidak melihatnya, tapi yang paling penting yang akan dilihat oleh Allah adalah bagaimana dia menempa dirinya
sehingga hatinya menjadi cemerlang. Santri yang sangat saya banggakan, ada satu cara yang diajarkan oleh para ulama bagaimana kita menempa diri kita. Yang pertama adalah dengan takhalli. Ada sebuah kesadaran untuk terus-menerus membersihkan diri kita. Zahir kita bersihkan dari kotoran, tubuh kita bersihkan dari najis, dan kita juga membersihkan dari hadas, baik hadas kecil dan hadas besar. Dan lebih penting lagi, kita bersihkan hati kita dari penyakit-penyakit hati yang seringkali itu akan mempengaruhi aktivitas kita. Apa penyakit-penyakit hati itu? Di antaranya adalah hasud, riya, takabur, ujub, dan lain-lain. Itulah penyakit-penyakit hati yang seringkali merusak hati dan kemudian mempengaruhi cara berpikir kita dan mempengaruhi sikap serta perbuatan kita. Kita bersihkan itu. Kemudian setelah bersih, ada istilah tahalli. Kita isi diri kita dengan karakter yang baik, punya visi ke depan, mau bekerja keras, punya tanggung jawab, konsisten, dan lain-lain. Kemudian kita hiasi diri kita dengan akhlak yang terpuji, akhlak yang rendah hati, akhlak yang menghormati orang lain, akhlak yang mencintai kebaikan, akhlak yang suka terhadap apa yang Allah perintahkan, dan seterusnya. Dan yang ketiga, dengan membersihkan diri, kemudian mengisi dengan karakter yang baik, akhlak yang baik, sikap hidup yang baik, maka yang ketiga, kita akan bertajalli, berwujud menjadi manusia yang lebih baik dan lebih baik. Hari ini kita melakukan takhalli, kemudian tahalli. Sore hari kita bertajalli menjadi orang yang berbeda. Orang-orang di sekitar kita akan menjadi saksi, alam yang ada di sekitar kita menjadi saksi. Bahkan hewan-hewan yang ada di sekitar kita menjadi saksi tentang perubahan hidup yang kita lakukan setiap hari. Dan semua orang yang bersentuhan dengan kita akan menjadi saksi bahwa setiap saat kita selalu berubah menjadi lebih baik dan lebih baik, seperti kata Rasulullah SAW, "Man kana yaumuhu khairun bin amsihi fahuwa rabihun." Barang siapa yang hari ini lebih baik ketimbang kemarin, dia adalah orang yang beruntung. Para santri, saya berdoa, saya berharap kalian termasuk orang yang selalu melakukan perubahan ke arah yang baik, dan ujungnya saya percaya kalian akan menjadi orang yang beruntung, dunia kalian dan juga akhirat kalian. Terima kasih. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.